Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam hormat saya, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran, selawas. Saudara-saudaraku dimanapun berada, seiman setakwa, sebangsa setanah air, doa saya untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya dan segera berumah tangga atau membangun rumah tangga dengan baik, sakinah, mawaddah, warahmah, dan mengistiqomahkan ibadahnya seperti itu ya saudaraku. Karena kalau orang sudah berkeluarga, tentu saja ibadahnya itu lebih bagus, lebih berbobot seperti itu ya saudaraku. Oke, untuk video kali ini saya berbagi cara mengasma uang ya, atau di sini disebut asma arto. Bagi saudaraku yang mungkin sedang mencari, karena ada beberapa orang yang selalu menanyakan bagaimana cara mengasma uang seperti itu, maka di sini saya sampaikan dan sudah saya videokan. Bisa ditulis ya kan, bisa ditulis. Tapi jangan lupa saudaraku ya, bantu kembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Seperti itu ya. Di-share ke teman-teman kalian semuanya atau media sosial yang kalian punya ya, agar channel ini terus berkembang seperti itu ya. Harapan saya di sini saya berbagi amalan ini, harapan saya mudah-mudahan ada manfaatnya seperti itu ya. Oke. Kemudian saudaraku, untuk asma arto ini caranya yang pertama, membaca ayat kursi sebanyak 141 kali ya. Jadi pertama membaca ayat kursi sebanyak 141 kali. Dan juga membaca sholawat 1000 kali. Sholawatnya apa? Bebas, bisanya apa? Mau yang pendek, mau yang panjang, silahkan. Kalau suka yang pendek seperti sholawat Jibril, sholawat ringin agung, sholawat lainnya, pokoknya yang pendek boleh, atau mau yang panjang juga boleh. Yang penting di sini sholawat, yang membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 1000 kali. Kemudian ditiupkan kepada uang tersebut, uang yang sudah disiapkan ya, uang yang sudah dipegang atau yang sudah disiapkan. Jadi setelah membaca ayat kursi 141 kali dan kemudian dilanjutkan membaca sholawat 1000 kali, kemudian ditiupkan. Tapi tentu saja saudaraku, di dalam di depannya itu harus ada niat dulu ya. Memang niatnya mengasma uang. Jadi tidak langsung tiba-tiba ambil uang kemudian dibacakan ayat kursi terus baca sholawat. Kalau nggak ada niat sama saja saudaraku. Jadi yang paling utama dalam hal apapun, baik peribadahan ataupun kegiatan-kegiatan lain, tentu saja yang paling utama adalah niatnya seperti itu loh. Jadi jangan lepas dari niat ya. Niat mau mengasma arto agar diberi keberkahan, agar uang tersebut itu berkah seperti itu saja ya. Nah kemudian setelah membaca ayat kursi dan juga sholawat, dilanjutkan menulis rajah pada rajah yang di bawah ini ya. Menulis rajahan di bawah ini ya. Di lembaran kertas, dan kemudian kertas yang sudah ditulisi rajahan ini itu untuk membungkus uang yang sudah dibacakan ayat kursi dan sholawat tadi ya. Kemudian
uang tadi yang sudah dibacakan ayat kursi dan sholawat, dibungkus dengan kertas yang sudah ditulis rajah di bawah ini, saudaraku ya. Paham ya kira-kira ya? Nah, jadi untuk membuntel atau membungkus uang yang sudah diasma. Terus dicampur dengan uang lainnya. Artinya uang yang tadi sudah dibungkus dengan rajahan di bawah ini ya, itu uang tersebut dicampur dengan uang-uang lainnya. Misalnya di dompet ada uang ya, dia dicampur di dompet seperti itu. Nah, kalau di dompet jangan lupa ya, karena ini ada rajahnya. Jadi ketika kalian itu ke WC dan lain sebagainya, atau buang air kecil, buang air besar, maka dompetnya dilepas dulu seperti itu ya. Itu jadi lebih hati-hati kalau dimasukkan dompet, kecuali dompet yang tidak biasa dibawa seperti punya saya. Jadi ada dompet khusus, ada dompet yang selalu saya bawa, ada dompet yang memang saya tinggal seperti itu loh. Jadi di dalamnya saya kasih uang-uang yang sudah saya kasih asma seperti itu ya. Ada nggak sih efeknya? Ya alhamdulillah, kalau saya selalu merasakan apa yang saya amalkan itu selalu ada manfaat dan ada keuntungan, saudaraku. Tapi kalau kalian kok tidak, misalnya, ya mohon maaf, saya tidak tahu kan, karena saya bukan Tuhan. Saya di sini hanya berbagi ilmunya saja ya. Ya memang tidak semuanya berhasil ya. Dari bidang apapun yang namanya orang belajar itu tidak semuanya sama. Ada yang berhasil, ada yang tidak ya, seperti itu. Tapi kan barangkali kan kalian itu berhasil seperti itu ya, saudaraku ya. Jadi silakan bagi saudaraku yang menghendaki, yang menginginkan dengan asma arto ini, silakan tulis di kolom komentar qabiltu atau saya terima. Kemudian jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian atau media sosial yang kalian punya sebagai unggah-ungguh atau sebagai permisi seperti itu. Jadi misalnya orang mau masuk ke rumah orang ya ibaratnya ketuk pintu seperti itu ya. Masa tiba-tiba mengamalkan terus tidak tajrib, nanti ngomel-ngomel, ini bacaan apa, ini amalan apa, nggak ada efeknya sama sekali. Orang masuk rumah nggak ngetuk pintu dulu, nggak salam dulu ya, nggak permisi dulu ya, tiba-tiba nyelonong ya, tuan rumahnya ya tidak ridho. Begitu pula ketika amalan-amalan seperti ini sudah diijazahi, jadi terima kasih dong ya kan, sebagai sebagai balasan atau unggah-ungguhnya ya, ketuk pintu dulu bahwa mau mengamalkan seperti itu ya kan. Kasih tahu dulu, tidak asal selonong saja kemudian ketika diamalkan tidak ada reaksi, tidak ada ketajriban, tidak ada fungsi apapun, kemudian yang disalahkan justru yang ngasih. Kan lucu. Yang ngasih di sini ya sudah ngasih, itu sudah termasuk baik ya. Jadi kalau tajrib ataupun tidak, itu semuanya urusan sang pengamal dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Allah tidak ridho, barangkali Allah tidak menghendaki, atau barangkali di dalam diri kita itu masih banyak hal-hal yang akhirnya bisa menyelimuti atau menghalang-halangi doa kita sehingga tidak terkabulkan seperti itu. Kita harus introspeksi diri, bukan menyalahkan orang lain seperti itu ya, saudaraku ya. Karena ada di video-video yang sebelumnya ya, saya kasih amalan yang mana ketika ambil dari padepokan itu jelas maharnya besar, saya kasih gratisan di sini, orangnya tidak tajrib, tidak bisa merasakan, yang disalahkan kok saya kan ngasih, masa disalahkan seperti itu ya. Oke saudaraku, cukup sampai di sini untuk asma arto ini. Oh ya, selanjutnya di sini ada faedah ya. Faedah daripada asma arto ini, insya Allah ya, jika Allah menghendaki maka uang tersebut akan menjadi berkah dan harta bendanya berkah. Kemudian uang tersebut
cepat berkembang dan juga bisa untuk mahabbah dagang, untuk pengelarisan seperti itu, mahabbah dagang. Dan juga bisa untuk mendatangkan pelanggan, saudaraku ya, bisa untuk mendatangkan pelanggan insya Allah ya. Dan kemudian uang yang sudah diasma tersebut insya Allah selamat dari maling atau rampok atau sejenisnya, atau seperti misalnya tuyul dan lain sebagainya ya, atau alam lembut seperti itu, bongso lembut lah misalnya, tuyul atau apa, insya Allah akan selamat ya. Nah, seperti itu saudaraku. Terima kasih yang sudah nyimak dan sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Video yang sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat. Nah, insya Allah besok saya akan membagikan ini ilmu pelet seperti itu ya. Oke saudaraku, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.